to the lane after. Ini Okta harus membuktikan kalau memang kelayakan menggunakan Lui itu ada dari diri dia. Ya menurutku dia cukup oke tau dari duality-nya dia. Betul, duality-nya sering banget kena. Tinggal kita tunggu diversion-nya. Begitu sudah mulai klop satu sama lain jadi mid laner kuat ya. Oke, dari emblem setnya dulu, support untuk Badang. Oke, juga emblem tank untuk Blue. Bagian topnya tetap ya cewek di pressure maybe. Selalu pressure akan selalu diberikan oleh sosok seorang Maybe terhadap Calvin Winata, dan bahkan di sini kita melihat Mueza berani masuk ke arah bus dan dia tidak ada takutnya karena dalam kondisi saat ini belum ada bisa menghentikan dia. Mindual depan sana, satu mau first spot akan coba didapatkan oleh para pasukan dari tim Onyx, dan itu dia. First blood from Kairi di tangan seorang Kairi, salah satu jungler yang cukup mengerikan di dunia Mobile Legends Space. Membuat sosok Mueza harus kehilangan satu flickernya yang cukup mahal, Lim. Itu dia. Di objektif nanti. Ya kelihatan banget tadi trappingnya. Oh baby. Terlalu agresif kayaknya tadi ya. Akhirnya out position juga. Dan terpaksa mengeluarkan flicker. Ini udah nggak ada spell sebenarnya. Dari Onyx bebas nih mau geng manapun. Tiga ini yang flicker, Om. Lagi habis ya semuanya. Jadi dari Dewa mungkin hanya akan berusaha untuk mendapatkan kompensasi ya. Berupa purple buff yang sedang diambil oleh Ray juga. Dan sepertinya Sun sadar akan hal tersebut. Oke, tapi nampaknya Sans melihat sedikit potensial adanya ganking yang terjadi. Tapi para pasukan dari tim Dewa United, mereka berhasil mendapatkan purple buff. Apakah berhasil di take over kembali Lester Kairi? Tapi nampaknya Kairi tidak terlalu berani untuk masuk lebih dalam lagi. Satu point kill akan menjadi pilihan utama. Itu sudah sangat bagus. Meanwhile depan sana, satu point kill didapatkan oleh seorang Sam. Mueza hampir menjadi point kill yang kedua. Meanwhile Kairi di sana, dan satu tamparan yang keras dari seorang Sans membuat Mueza hilang untuk kedua kalinya. Itu dia Cecilian di awal. Diajak tim fight. Damage yang memang belum terlalu sakit tapi 2 point kill. Ini sinyal untuk Cecilian yang prematur nih. Yes, ini udah mulai masuk ke lampu kuning Omawa. Iya, terus hampir sama kan game pertama, tapi bedanya ini yang membedakan ya hasil game pertama dan game sekarang. Game pertama cuma assist. Oke. Sekarang dapetin point kill 2. Point kill 2, ini berbeda. Masih lebih unggul, tapi lihat di depan sana Maybe tidak memiliki flicker kembali dan bakal coba diencam-encam. Pertukaran point kill yang selalu tidak adil antara Gold Lane dan juga Gold Lane dengan Roamer ini tidak akan pernah adil sekalipun dalam under kondisi lane. Iya, seenggaknya mereka harus dapetin sesuatu nih sebagai timbal baliknya. Orange Buff lah salah satunya. Jadi opsi yang lumayan bagus juga. Oke, Retribution yang berhasil didapatkan dari sosok seorang Ray, setidaknya pertukaran masih catch up dari segi jungle-nya. Tapi kalau ngomongin ke arah Gold Lane, ini udah mulai under kondisi dari seorang Maybe ketika head to head dengan seorang Calvin Winata. Ya, bukan cuma assist ya tadi, tapi ganking yang masuk juga tadi membuahkan hasil buat Onyx sehingga membuat akhirnya cewek ini ada kesempatan juga. Tidak hanya di pressure di freeze lane-nya, tapi bisa mengembalikan keadaan dan sudah mulai berjalan ke tengah. Sudah mulai ada kesempatan untuk mendapatkan misalnya nih ya, ngebantu mid, dapetin satu lane mid atau tetap stay di bagian top. Karena gue ngerasa nih kalau nggak ada ganking ke arah Gold Lane yang nggak akan pernah pencet Purify dari cewek. Untuk ngelawan Granger ya nggak bagus juga kan, kayak dia pakai Purify buat apa gitu loh. Haskell udah jadi loh, semakin sustain nantinya front to back sangat-sangat mungkin. Dan ini lebih buat Sans juga ya, kita melihat betapa nyamannya dia selalu join team fight dari menit awal loh. Itu dia. Dia tetap hadir ya, entah dengan Sanguine Claw-nya aja nih. Tapi kayak bad impact-nya juga lumayan oke kok. Kayak on point, damage-nya masih ada top lane. Oh weh cewek, Calvin Winata, Purify Gaming nggak bisa menyelamatkan diri. Jadi lihat 4 orang bertukar dengan satu turtle. Lim, is it worth it? Untuk sekarang lumayan sih, karena dia nggak bisa kontak juga. Oke. Tidak ada kontes karena the best yang bisa dilakukan adalah mendapatkan satu point kill. Tapi kali ini lagi dan lagi kondisinya menuju ke arah top lane. Target utama mereka kali ini ada di arah Maybe. Lihat satu tamparan pertama dari seorang Sans. Dan bahkan Sans di depan sana bakal ditukar flicker body defensive. Gagal! Dan satu point kill yang didapatkan oleh Follow yang bisa diberikan oleh seorang Sorizo, berhasil membuat game juga tumbang. Pertukaran yang sangat mewah untuk tim Dewa. Membalikan keadaan dari Gold yang sudah diunggulkan oleh tim Onyx. Sekarang udah mulai perlahan ditarik mundur. Wow, terlalu semangat tadi Sans. Dia coba untuk agresif dan di-commit. Untungnya masih bisa dibeli waktu oleh Mueza. Sehingga flicker dibalas dengan flicker, tapi kerugian jelas ada untuk Onyx. Ya, dimana mereka berusaha untuk mendapatkan point kill, malah mereka yang dibalikan juga.
Tapi ya peluangnya masih ada di Kairi sekarang yang bebas untuk melakukan farmingan. Oke, lihat kali ini mereka bakal coba komitmen juga Sorry, tapi nampaknya ejectornya karena yang lain. Point kill karena seorang Nocta. Target yang sangat tepat dari seorang Keyboy. Ejector dari Keyboy membuat permasukan dari tim Dewa. Mereka nggak bisa team fight dari front to back. Mereka nggak punya power magical damage. Mereka harus lepaskan turret di arah top dan bahkan di arah bottom lane. Permasukan dari tim Dewa. Mereka harus kehilangan satu purple buff. Lagi dan lagi. Ketertinggalan gold, Onyx dibayar lunas tadi. Langsung dibikin lagi 3.000 gold. Dan jangan lupa mereka bawa Cecilion. Sorry Zo. Poke damage yang diberikan sakit banget sih. Ya. Dan pilihan yang tepat tadi ya, ketika kita melihat Unstoppable Force sudah dibuka, Sorizo bukan target ternyata. Flickernya ke tempat yang berbeda. Karena kalau targetnya karena Sorizo itu sama saja menyemplungkan para pasukan dari tim Onyx ke dalam jurang oleh Keyboy. Tapi itu membuat akhirnya kaget juga. Oktanya kayak tidak menyangka sama sekali. Siapa yang menyangka yang dilempar Loi? Gerakan tiba-tiba. Yep. Bahkan Loi-nya pun tadi memang ada informasi Loi tanpa flicker kan. Jadi udah lumayan enak. Ini skip Enchanted. Oke, flicker fall defensif kembali dibuat oleh seorang Sans dan seorang Mueza yang coba untuk memberikan gertakan sambal di depan sana membuat para pasukan dari tim Dewa. Mereka harus melepaskan turtle yang ketiga, 3.000 gold difference. Dan jangan lupakan Sorizo kondisinya kali ini depan sana udah ada Chowhead. Satu kali ejector walaupun karena cewek, dia masih punya sliding tackle, dia masih punya purify. Yep. Dan sangat sulit ya untuk bisa men-trigger Purify dari cewek sejauh ini. Harus di all in baru Purify-nya bisa kepakai tadi. Dan Ryota, lagi nih Ryota bersama dengan Keyboy harus menjadi mata untuk Onyx juga. Dimana mereka sangat butuh vision. Sore akan menjadi target utama, tapi lihat satu tembakan dan kibokan dari sosok seorang Calvin Winata. Hampir saja, kalau itu satu basic attack itu kasusnya beda, Lim. Makanya. Kalau satu basic attack. Untuk Goldie tadi. Untung nggak ada Malefic Lord, belum. Tapi Ryota bakal coba ditargetkan dari sosok seorang Mueza, nggak bisa masuk lebih dalam lagi. Satu purple buff dari Ryota. Flicker for defensive di depan sana membuat pasukan dari tim Dewa kali ini berhasil mendapatkan Ryota. Meanwhile Meme terperangkap satu hit terakhir. Tidak bisa diselamatkan, tapi Ray terlalu bersinar. Satu hit dari cewek, tidak bisa mendapatkan seorang Ray. Dan bahkan di sini Ray dan kawan-kawan berhasil membuat 4 pemain dari tim Onyx bertekuk lutut. Oh my god, tersisa Sans seorang diri. Dan langsung di zoning juga. Satu buah celah yang terlihat tadi Sorizo. Masuk di waktu yang tepat 3 orang tadi yang terkurung. Yep, menyerang adalah pertahanan terbaik, tapi apakah itu berfungsi sekarang? Karena kita melihat Onyx mereka selalu berusaha untuk membuka tim fight. Dan ternyata mereka yang dibalikan karena ada badang. Karena overcommit di tempat yang tidak seharusnya. Mereka terlalu dalam ruang yang sempit. Itu membuat dari seorang Joy bisa masuk dalam. Ritme dari Joy-nya, dengan ritmenya dia bisa masuk keluar dengan mudah, Om. Berbeda kalau misalnya mereka punya jarak yang terlalu jauh, Lim. Dan lunas sekarang Onyx. 3.000 gold yang mereka ungguli tadi sekarang hilang. Tidak ada artinya. Ketarik langsung. Tidak ada artinya. Kali ini dibayar cicilan yang Om. Dan mereka harus berhati-hati sekarang dengan gold gap yang sudah mulai disamakan. Onyx mereka tidak akan mudah untuk mendapatkan Lord yang pertama ini, jelasnya akan diajak dance bersama dengan Dewa juga yang sudah mulai sedikit mengalami keunggulan ya untuk faktor ekonomi juga. Dan kali ini kalau kita bicara soal rapi-rapian, Sans lah yang harus ditangkap. Yes. Ya. Setuju. Mungkin nggak boleh sembarangan ya untuk targetnya. Dan perbedaan dari game yang pertama, Kairi di game pertama unggul level jauh. Jauh banget. Karena Tapi sekarang sama. Ray levelnya sama kayak Kairi. Yang menandakan bahwa ya kontes sangat-sangat possible. Kontes sangat-sangat possible, tapi kali ini kita lihat perpasukan dari tim Dewa United. Mereka tidak akan pernah meninggalkan kembali Lord objektif yang sudah mereka miliki. Satu kali tamparan dan sayang kalau dari Sans dapat ini bisa ngebuat Ryota. Bonya dapatkan di sana ejector. Menuju ke Sorizo, Insante. Play yang didapatkan perpasukan dari tim Onyx membuat Sorizo tumpah dapatkan di belakang sana. Mueza terperangkap. Tidak ada front laner. Ray tertinggal seorang diri. Tidak ada yang bisa menemani, tapi nampaknya perpasukan dari tim Dewa mereka memaksa menuju ke Ryota. Lord didapatkan tim Onyx. Momentum ejector kembali dengan flicker yang dimiliki dari seorang Keyboy transfer Sorizo ternyata menjadi sebuah jawaban. Lagi-lagi Keyboy yang muncul untuk bisa membalikan situasi yang sekiranya terdesak buat Onyx. Dan bahkan sekarang Onyx mendapatkan Lord, akan dibiarkan kan untuk slow push juga. Masih bisa untuk slow push 3 lane. Bisa dimaksimalkan oleh Onyx kalau mereka mau juga. Mereka bisa memanfaatkan keunggulan dari Jowhead sekarang, Ejector dan juga Unstoppable Force. Oke. Bakal paksa midnya terlebih dahulu sih. Mereka bakal paksa mid terlebih dahulu. Keyboy akan coba dipasang di depan sana. Mundur ke belakang. Informasi telah didapatkan. Tapi lihat. Sorizo terperangkap lagi. Flicker for defensive untuk kesekian kalinya membuat perpasukan dari tim Onyx kayaknya akan lebih tenang karena tidak akan ada initiate power dari Sorizo. Itu dia satu informasi penting dengan kondisi Lord yang masih ada dan masih jauh sebetulnya.
Untung penguasaan landing dari Dewa juga nggak terlalu buruk. Mereka langsung menugaskan Ray untuk pegang landing jauhnya. Tapi hanya 4 untuk defense, harus berhati-hati. Oke, Calvin Winata kali ini free hit di depan sana. Mereka berhasil mendapatkan seorang Rio, tetap ada following up damage. Sepertinya mereka harus biarkan terlebih dahulu turret yang di tengah itu jebol. Dan ini dia, Malefican menjadi sebuah masalah untuk seorang Calvin Winata. Untuk mendapatkan Calvin Winata makin lebih jauh nampaknya. Makin lebih sulit, Lim. Tapi top lane ini malah dapat juga sih dari Dewa. Ini satu move yang lumayan bagus. Iya. Seenggaknya pasifnya juga kan, Pecah. pasifnya pecah. Pasif yang luar biasa bagus. Tapi untuk ngomongin ke arah Ray, semaksimal mungkin udah mereka dapatkan informasi, didapatkan Ryota. Wait. Menjadi target utama, ternyata itu adalah pet belakang. Lihat, tipat kembali terjadi. Momentum dilakukan saat berhasil menghindari damage diberikan seorang Muesa. Lihat Onifest tidak akan bisa menghentikan seorang Muesa. Tapi nampaknya double kill dari seorang Maybe. Oh, Maybe. Lagi for triple kill. Masih bisa dihindari. Kairi one by one situation dan shutdown. Kairi save the day for this time. Dia membuat Baby tumbang karena kalau tidak Kairi tadi akan menjadi satu wipeout yang akan disesali oleh Onyx. Tapi ini move yang sangat-sangat baik. Dewa United dengan diversion yang cukup berani. Mereka mengungguli sekarang posisinya. Jumlah mereka unggul. Vision mereka terbuka. Bahkan mid dari Onyx terbongkar. Yes. Yang kita nantikan tadi, diversion move. Dan akhirnya Okta membuat hal tersebut yang membuka sedikit peluang tadi untuk Dewa memenangkan team fight. Dan maybe, kalau kita lihat positioning dari maybe juga yang cukup rapi ya di bagian belakang. Yang membuat dia cukup sulit untuk bisa ditangkap. Sehingga akhirnya Kairi harus turun untuk bisa menumbangkan dia. Iya. Wah itu Kairi kalau nggak on point. Kalau satu hit terakhir yang nggak keluar, itu beda ceritanya loh, Lim. Itu bisa. Itu beda cerita, wipeout itu. Wipeout inner hilang semua sih. Atau mungkin satu base turret. Mungkin kalau endgame belum bisa karena respawn time-nya tadi memang lumayan cepat. Tapi seenggaknya visionnya itu langsung patah banget. Dewa langsung unggul kayak sekitar 70-80% gitu. Ya makanya itu akan menjadi wipeout yang akan disesali oleh tim Onyx. Oke, sekarang tempo kembali menurun. Dengan keduanya yang dimana goldnya juga perbedaannya hanya 1000 aja. Ya untuk di menit 12 mungkin 1000 gold ini nggak terlalu berarti bagi mereka. Balik lagi ke strategi. Siapa yang akan pick off duluan mungkin itulah yang akan menjadi pemenangnya. Kalau yang gue lihat dari tadi ya, boost awareness dari Onyx ini agak kurang om. Bukan cuma boost, atau lebih ke lane management. Di bagian top tadi kita bisa melihat betapa mudah. Oke, flicker dari seorang Buesa berhasil mendapatkan Keyboy. Menuju ke arah belakang di targetnya menuju ke arah seorang Keyboy bermasuk ke arah tim Onyx. Mereka kehilangan Keyboy. Tapi Sans sebagai high ground defender juga tidak bisa dihentikan. Dan Ray kali ini tershutdown. No power of retribution. Bahkan Lord bisa di tangan bermasuk ke arah tim Onyx. Buesa di depan sana. Pampukah berhasil mendapatkan Lord terlalu kencang lifesteal dari seorang Calvin Winata. Dan itu dia. The retribution di shot point. Mereka nggak boleh terlalu memaksakan karena kalau Winata terlalu kuat di depan sana. Sorizo. No. Terlalu lama pasti kalau Sorizo juga harus tumbang. Karena wave ini dari top lane. Mereka harus selesaikan terlebih dahulu. Satu celah yang tadi sempat gue bahas. Ketika Joy melawan Bruno, anti regennya nggak ada yang bisa ngasih efek life pain ke Brunonya sehingga Brunonya akan kuat ketika 1 lawan 1. Yap, dan HP-nya langsung terisi penuh juga. Padahal kita tahu secara kuantitas Dewa lagi menang di sana. Karena Kairi lagi nge-clear line di bagian top. Dan bahkan tahu nggak Omawa, ini adalah kondisi yang seharusnya dipegang Dewa. Yang seharusnya dipegang Dewa Lordnya dan mendorong seperti ini ada di tangan Dewa harusnya. Wow. Dan mereka harus melakukan defense conceal play. Tapi kali ini kita lihat mata ditarik Keyboy perpasukan dari tim Dewa. Bakal coba untuk mundur ke arah belakang. PS turret akan coba dilepaskan terlebih dahulu. Membuat perpasukan dari tim Onyx kali ini hanya fokus ke arah belakang. Muesa masuk terlalu memaksakan keadaan. Tapi lihat di depan sana. Satu tamparan dari Satan menghilang seorang Muesa. Sorizo hanya mampu mendapatkan satu. Keyboy di depan sana. Tapi di depan sana Kairi menukarnya dengan 2 poin dari Calvin Winata. Menuju ke arah base. Ini bencana. Dan akhirnya Onyx berhasil memecahkan kemenangan pertama mereka di season 15. Apakah Sky King is back? Kemenangan yang terbuka sekarang bahkan cukup dramatis setelah penantian panjang match keempat. Akhirnya bisa mendapatkan kemenangan Onyx. Seperti penantian panjang yang sudah ditunggu-tunggu. Bukan game yang mudah juga bahkan 2-1 skor akhir. Tapi seenggaknya mereka ngebuat kemenangan ini menjadi kemenangan pertama mereka. Penantian panjang untuk Onyx terbayarkan sudah. Time in Onyx. Start strong. And this season is different. How do you face this new reality for Onyx?
Biasanya sih kita nggak terlalu mikirin regular season. Yang penting kita bisa improve setiap game. Yang penting bisa improve setiap gamenya. Jadi bisa dibilang ini apakah hasil improve kalian? This is Onyx improvement? Ya, Yeah. Is it hard to compete in this MPL season 15? ya susah sih soalnya semua tim sekarang jago. Semuanya jago. And how about the patch? I heard from Ryota and Eterna, this patch will benefit to Onyx. So is this for you or someone else? Or I think something it's else? for, kayaknya buat Ryota. Buat Ryota kayaknya. Buat Ryota. Ya, karena dia suka baca patch. So this patch really helps you, Ryota? Ya. Yeah. You read all of the patch, and now who do you think that? What is the strongest point of Onyx now against Dewa? Semua. Semua. Tahu nggak sih dibisikin Kairi guys? Tapi Sans, kita pengen denger juga dari Sans dong. Sans, berseason-season berjuang dan pada akhirnya ngedapetin kemenangan pertama di minggu yang ketiga. Pernah kamu bayangkan akhirnya kamu ngedapetin kemenangan itu sekarang? Lengah aja sih, lengah. Jadi kayak alhamdulillah udah ngerasa menang lagi. Jadi udah enak aja rasanya. Udah enak aja. Kalau dari Sans sendiri gimana sih caramu untuk benar-benar nih Onyx menahan minggu 1, minggu kedua? Oh, seperti yang biasa coach kita bilang, reset aja, nggak usah pikirin apa yang udah terjadi sebelumnya, kita fokus ke depannya. Fokus ke depannya. Ya, Dan itu yang kalian lakukan? iya. Bisa dibilang kan ini dari Onyx berganti-ganti. Tiap matchnya kayaknya kita line up, terus-menerus diubah. Iya. Apakah ini strategi dari kalian masih mencari komposisi terbaik atau bagaimana sih Sans? Kalau itu terserah dari coach sih, karena kita banyak player juga kan. Jadi ya mungkin coach Adi mau mainin semua, jadi makanya ganti-ganti. Makanya ganti-ganti. Ya. Dan kalian pun cepat beradaptasi. Ya bisa dibilang kayak gitu lah. Tapi menarik dengan adanya banyak sekali yang bisa kita saksikan dari Onyx tadi 2-1 game ketiga. Gimana sih cara kalian memenangkan game itu? Kita ngeliat tuh back and forth banget loh. Ya kita dari hero kita emang mainnya di mid game late game kan. Jadi emang kita harus cukup sabar di gamenya dan main rapi aja. Tapi Sans ngeliat Dewa season ini beda nggak? Atau sama dengan atau apa yang kamu lihat dari Dewa di season ini, Sans? Yang sebenarnya bukan Dewa doang sih, semuanya tim yang pastinya udah pada ngejar semua. Jadi ya kita saling ngejar. Pokoknya udah pada bagus semua lah mainnya. Oh, makin ketat kalau di MPL ini Indonesia. Kita tahu banget ada yang namanya anak baru juga, ada yang namanya anak lama, ada veteran, ada rookie. Dan kalau dari cewek sendiri, kamu harus menghadapi satu nama. Satu player, young blood, maybe dari Dewa. Gimana sih cewek menghadapi satu player anyar ini? Apa ya? Ya yang blood aja kan aku juga masih yang. Oh iya, dek cewek. Gimana tadi? Oke sih. Bagus main. Bagus main ya. Iya. Kalau sekarang gold laner tuh lagi bisa dibilang lagi persaingannya ketat banget. Dan maybe masuk radar cewek nggak? Ya season ini menurut gua yang paling banyak rookie-nya ya, di role gold lane sih sebenarnya. Ya, jadi ya gold lane rookie-rookie bisa ini sih. Bisa ngasih lihat lah ke yang ini. Kemudahan-kemudahannya bisa ditampilkan. Tapi kalau dari cewek sendiri menghadapi player veteran dan menghadapi player rookie itu ada pendekatan yang berbeda kah? Ada cara yang berbeda kah dari cewek? Sebenarnya sama aja sih kalau mau rookie atau enggak. Yang penting kita oke. Yang penting Yang penting kita ini sih kayak fokus ke tim kitanya aja sih. Gameplay tim kita. Gitu. gameplay tim kalian yang dicari. Apakah ini menurut cewek yang kalian cari? Permainan seperti ini dari Onyx? Sebenarnya masih proses sih, cuman kan emang week kan bertahap kan. Jadi ya kita prosesnya bertahap lah. Gitu. Proses terus bertahap. Tapi kalau ngomong-ngomong tentang patch, tuh biasanya yang paling pusing adalah dari roamernya. Boy, pusing nggak Boy?
udah nggak menang-menang, harus menghadapi patch baru. Hadir di minggu yang ketiga, Kiboy, ubannya nambah? Lumayan. Lumayan. Gimana Boy menghadapi minggu ini? Dengan ada kalian belum menang, terus ada patch juga. Ya yang pertama pasti lumayan shock lah karena nggak pernah kan. Terus cuma lama-lama jadi kayak ya pengalaman aja sih. Terus kita juga jadi jadi banyak belajar juga, sabar. Dari kekalahan mengajarkan kesabaran. Sabar, lagi bulan Ramadan. Tapi cukup sabar ini, kalian mau disabar-sabarin terus? Oh, udah enggak dong. Udah enggak? Sekarang harus bangkit lagi. Bangkit. Dari patch ini sendiri, kamu tentu yang mempelajari bisa dibilang tugasnya banyak banget. Kamu harus makro segala macam. Jadi menurut Kiboy dari patch ini, apakah dari Onyx sudah bisa beradaptasi dengan patch baru? Kalau soal patch, gue yakin kita pasti bisa lah. Soalnya kalau soal adaptasi, kita bisa banget lah. Oke, tapi kemenangan pertama kalian. Kasih tahu dong, kunci kemenangan pertama dari Onyx nih yang dinantikan. Apa nih, kalian bisa menang hari ini dari Kiboy? Kurang PH-nya kan, ada 2 PH sekarang. Oh, oke. Nambah 1, jadi makin mantap kalian. Baiklah, ada nggak sih yang ingin kalian sampaikan dengan sekarang komposisi yang baru juga, kemenangan baru, kemenangan pertama. Ada yang mau disampaikan? Yang paling ya cuman pantun sih dari cewek. Wuih, pantun dari cewek, pantun dari cewek. Nggak ada. Nggak expect menang soalnya nggak ada. Waduh, duh. Nggak apa-apa, ubur-ubur ikan lele. Nggak ada. Nggak ada. Puisi. Paling mau ngucapin buat Sonic aja sih. Boleh. Thank you semua yang udah support kita, yang di stage maupun yang di rumah. Ya mungkin nih kemenangan pertama kita setelah 3 week. Ya kita baru buka puasa lah. Puasa kemenangan maksudnya. Puasa kemenangan sudah dibuka. Thank you semuanya. Dan itulah dia dari cewek. And one word for this win, Ryota. Terutama pantun Bude katanya. Poetry.